mendengarkan. Kami kelompok 4 perilaku organisasional KPB. Mau tahu lebih lanjut mengenai organizational change? Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai perubahan atau change. Perubahan ini bisa disebabkan oleh banyak kekuatan atau forces yang bersifat reaksioner maupun terencana. Ada 6 dimensi nih dari perubahan. Yang pertama, sifat dari tenaga kerja yang akan selalu berubah karena dinamis. Yang kedua, pengaruh teknologi. Yang ketiga, guncangan ekonomi yang akan berdampak pada keuangan organisasi. Yang keempat, kompetisi yang akan selalu berubah, pesaing berubah, ide baru, produk baru, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada tren sosial yang dinamis, penting untuk mengetahui masalah lingkungan yang ada. Yang keenam, perubahan politik dunia. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai reactionary versus plain change. Change dengan plain change adalah hal yang berbeda. Kalau change itu merupakan sesuatu yang akan membuat segalanya berbeda, tapi bisa dianggap sebagai kejadian yang tidak disengaja. Sebaliknya, jika plain change adalah sesuatu yang dapat mengubah aktivitas namun dilakukan secara sengaja. Ada orientasi, ada tujuan yang sebelumnya direncanakan sebelum mengalami perubahan. Nah, tujuan dari plain change ini sendiri untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam penyesuaian perubahan lingkungan dan mengubah perilaku karyawan supaya sesuai dengan visi misi organisasi. Di balik plain change ini ada change agent, yaitu orang yang akan bertanggung jawab mengelola aktivitas dari plain change ini. Bisa manajer, non-manajer, ataupun karyawan lama, baru, maupun konsultan dari luar. Nah, change agent ini akan melihat, mengidentifikasi masa depan organisasi, dan memotivasi, menciptakan, menerapkan visi misi organisasi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bertahan untuk tidak berubah atau resistant to change. Nah, ada 2 tipe nih dari penolakan perubahan oleh karyawan. Yang pertama, yaitu penolakan yang secara berterus terang. Yang kedua, penolakan secara tersirat. Selanjutnya ada mengatasi penolakan terhadap perubahan atau overcoming resistance to change. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu nih mengenai sumber alasan individu atau organisasi menolak perubahan. Yang pertama, individual sources. Yang kedua, organizational sources. Selanjutnya, ada 8 taktik yang dapat membantu change agent menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, ada komunikasi. Pasti ya, komunikasi itu sangat-sangat dibutuhkan sebelum perusahaan atau organisasi melakukan perubahan. Nah, komunikasi ini bisa berpengaruh juga loh pada pemegang saham, karyawan, komunitas, ataupun pelanggan. Pokoknya yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua, ada partisipasi, yaitu ketika anggota organisasi memiliki kontribusi. Anggota itu otomatis sudah tahu alasan, proses gimana organisasi itu bisa sampai harus berubah, sehingga dapat mengurangi penolakan. Yang ketiga, membangun hubungan dan komitmen. Yang keempat, mengembangkan hubungan positif. Yang kelima, melaksanakan perubahan secara adil. Yang keenam, manipulasi, yaitu dengan fakta-fakta menarik, menyembunyikan informasi dan sebagainya. Dan co-optation, memengaruhi pemimpin dari pihak yang menolak untuk menerima dan memengaruhi anggotanya yang menolak. Nah, yang ketujuh, memilih orang yang menerima perubahan berkaitan dengan kepribadian agreeableness. Yang kedelapan, bisa dianggap sebagai jalan terakhir, yaitu pemaksaan atau coercion. Kemudian ada the politics of change. Jadi dalam the politics of change ini, pihak politik seringkali menyarankan kemungkinan adanya perubahan yang datang dari pihak luar, seperti karyawan baru maupun manajer yang menggunakan kekuasaannya. Para pemegang kekuasaan yang telah bekerja lama juga biasanya cenderung untuk menerapkan adanya perubahan tambahan ketika dipaksa untuk melakukan perubahan baru. Approach to managing organizational change. Jadi dalam subbab ini terdapat beberapa pendekatan untuk mengelola perubahan, yaitu Lenin's 3-step model, Kotter's 8-step plan, action research, dan organizational development. Yang pertama ada Lenin's 3-step model. Jadi menurut Kurt Lewin ini terdapat 3 langkah untuk mengalami perubahan yang efektif, yaitu unfreezing, movement, dan freezing. Selain itu juga terdapat 3 cara alternatif dalam mengatasi tekanan individu dan penyesuaian kelompok, yaitu driving forces, listening forces, dan penggabungan dari kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya ada Kotter's 8-step plan. Jadi dalam materi ini menurut Kotter terdapat 8 langkah perencanaan dalam menerapkan perubahan. Yaitu yang pertama ada menjelaskan tujuan dibutuhkannya perubahan, kedua membentuk penggabungan kekuatan, ketiga menciptakan visi dan strategi untuk mencapainya, keempat melakukan sosialisasi, kelima meyakinkan untuk bertindak sesuai dengan visi, keenam merencanakan, merealisasikan serta memberikan penghargaan,
Ketujuh, terdapat penggabungan, pengkajian, dan penyesuaian. Dan yang terakhir ke-8, menunjukkan kesuksesan dari perubahan tersebut. Lalu, action research ini merupakan suatu proses perubahan yang didasarkan pada pengumpulan data sistematis dan pemilihan tindakan perubahan yang ditujukan oleh data analisa. Selain itu juga, action research terdiri dari 5 langkah, yaitu diagnosis, analisis, umpan balik, tindakan, dan evaluasi. Lalu juga terdiri dari 2 manfaat, yaitu berfokus pada permasalahan dan dapat menurunkan resistensi. Kemudian ada sebuah organizational development. Ini tuh kumpulan dari intervensi-intervensi. Yang pertama itu ada sensitivity training. Ini metode awalnya. Jadi ketemuan itu untuk merubah perilaku. Habis kita ada survei feedback dengan cara nyebarin kuesioner, terus dapat feedback dari hasil kuesioner itu. Kemudian ada proses consultation. Jadi ada konsultan yang datang, itu akan membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu ada team building supaya biar mereka jadi saling percaya, saling mau terbuka. Lalu ada intergroup development. Ini tuh yang paling umum itu seperti pemecahan masalah, jadi kayak kumpul cari masalahnya apa terus diselesaikan bersama. Lalu ada appreciative inquiry, nah itu untuk membentuk karakteristik. Nah itu ada 4 seperti yang di samping. Kemudian ada creating a culture for change. Ini tuh fokusnya ke pendekatan yang proaktif. Yang pertama ada managing paradox. Jadi paradox itu kan pernyataan yang terlihat benar tapi itu bisa jadi kontradiktif. Jadi itu manajer, pemilik perusahaan itu harus menyetarakan mengelola paradoks ini agar mereka seimbang. Kalau berhasil, justru bisa membentuk perilaku adaptif dan kreatif bagi orang yang dikelola. Lalu ada simulating a culture of innovation. Inovasi itu seringkali diseratkan tentang perubahan, tapi nggak semua perubahan itu justru mengenalkan pada ide yang baru. Jadi sumber inovasi itu ada apa? Yang pertama itu struktur organik. Jadi organisasi ini mendorong untuk pengenalan teknologi yang lebih sederhana. Lalu ada masa jabatan yang panjang dalam manajemen. Jadi kalau punya jabatan yang cukup panjang itu bisa memberikan legitimasi, kemudian dapat memberikan ide untuk penyelesaian suatu proyek dengan maksimal. Lalu ada sumber daya. Jadi kalau misalnya ada kegagalan, perusahaan punya modal bisa kayak bikin produk baru, jadi menyerap kembali kegagalannya. Lalu ada komunikasi antar unit yang tinggi. Dengan begitu setiap karyawan itu bisa punya sudut pandang yang berbeda dari berbagai divisi. Kemudian konteksnya dan inovasinya itu, organisasi yang inovatif itu biasanya itu punya sifat yang kayak saling mendukung. Nah, jadi kalau organisasi yang memiliki ini tuh akan mendorong karyawannya agar untuk ikut pelatihan biar dapat informasi yang baru terus. Lalu ide champion dan inovasi ini muncul saat ide itu secara aktif dan penuh semangat itu didorong. Kemudian champion itu dikenal sebagai menginspirasi dan memberikan energi pada orang lain melalui visinya mereka. Lalu ide champion ini juga pandai mendapatkan komitmen dari orang lain. Nah, hal ini itu memungkinkan mereka untuk menggabungkan dan mengadopsi teknologi di lingkungan yang diinginkan. Kemudian ada creating a learning organization. Apa sih organisasi pembelajaran? Nah, organisasi ini tuh mengembangkan kapasitas untuk dapat beradaptasi dan berubah. Terdapat 5 karakteristik seperti menyamakan visi secara bersama-sama, lalu nggak lagi menyelesaikan satu permasalahan dengan cara yang lama, terus berpikirnya lebih ke arah prosesnya, prakteknya seperti apa. Kemudian antara karyawan itu bisa berkomunikasi tanpa merasa dihakimi, dan juga orang itu bekerja mengejar visi dengan cara menyatukan kepentingan pribadi dan kepentingan departemen. Nah, cara pengelolaannya itu ada beragam, seperti menetapkan strategi, jadi menegaskan kembali komitmennya untuk perubahan ini. Lalu bisa juga mendesain ulang struktur organisasi. Bisa jadi struktur yang formal yang lama itu jadi hambatan, jadi bisa diubah biar bisa mencapai inovasi itu. Kemudian bisa juga dengan cara bentuk kembali budaya organisasi. Jadi kayak menunjukkan kalau mengambil resiko, mendapat kegagalan itu hal yang dicari untuk membentuk sebuah organisasi pembelajaran. Jadi belajar dari kegagalan yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang organizational change and stress. Di sini kita akan bahas bahwa perubahan organisasi seringkali menjadi pemicu stres bagi karyawan. Kenapa? Karena adanya ketidakpastian yang dialami oleh karyawan dalam hal kebijakan, peraturan, struktur yang segala sesuatunya berubah dari apa yang ada sebelumnya. Selanjutnya, ada juga beberapa cara untuk mencegah atau menurunkan stres pada karyawan, yaitu yang pertama, bisa diatasi dengan adanya pemimpin yang transformasional. Dengan adanya pemimpin yang seperti ini akan membantu memberikan dorongan bagi karyawan untuk membentuk orientasi yang positif pada perubahan. Selain itu, pemimpin ini juga dapat membantu karyawan untuk memiliki self-efficacy yang tinggi atau membantu meningkatkan self-efficacy yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi antara pemimpin dan karyawan itu juga dapat membantu karyawan untuk mengurangi stres yang dihadapi. Dan upaya yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan dalam teknik pengaturan emosional diri kepada karyawan. Dengan adanya teknik ini akan membantu karyawan untuk mengatur dan mengelola emosinya ketika sedang stres karena menghadapi perubahan organisasi. Kemudian kita memasuki sebuah yang baru, yaitu stress at work. Di sini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama adalah apa itu stres, kedua, apa yang menjadi pemicu dari stres dalam kerja, yang ketiga, adanya keberbedaan dari masing-masing individu dalam mengatasi stres, dan yang terakhir yaitu perbedaan budaya. Pertama, apa itu stres? Stres adalah keadaan dinamis yang dialami individu
ketika dihadapkan pada peluang penciptaan atau sumber daya yang berkaitan dengan keinginan individu, tapi hasilnya dianggap tidak pasti. Selain itu, stres juga seringkali dideskripsikan sebagai proses psikologis yang tidak menyenangkan dan tidak terjadi sebagai bentuk respon terhadap tekanan dari lingkungan. Kedua, yaitu pemicu stres dalam kerja. Pemicu atau penyebab stres tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Di sini berkaitan dengan adanya ketidakpastian yang terjadi di lingkungan. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Dalam faktor organisasi ini terbagi menjadi 3 jenis pengelompokan, yaitu yang pertama adalah tuntutan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang, dan yang kedua tuntutan peran yang berhubungan dengan tekanan yang dirasakan seseorang sebagai fungsi peran tertentu dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu tuntutan interpersonal, tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain atau rekan kerja. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor personal atau pribadi, di mana berkaitan dengan kehidupan pribadi dari karyawan tersebut. Ketiga, kita akan membahas keberbedaan masing-masing individu dalam menangani stres. Di sini ada 4 hal yang akan membantu kita memahami keberbedaan tersebut. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi yang positif akan menurunkan potensi terjadinya stres pada karyawan. Kedua yaitu pengalaman pekerjaan. Individu dengan pengalaman pekerjaan yang banyak akan cenderung bisa bertahan lebih lama dalam sebuah organisasi. Ketiga yaitu dukungan sosial. Hal ini akan membuat individu dapat menahan atau mengurangi dampak stres yang dialaminya. Keempat yaitu personality traits. Di sini gejala stres juga bisa timbul karena adanya kepribadian dari individu. Sebagai contohnya, individu dengan kepribadian neurotik akan cenderung mengalami stres yang lebih tinggi daripada individu dengan kepribadian yang lain. Oke, selanjutnya ada consequence of stress at work. Tentunya dalam suatu pekerjaan pasti ada stres atau pernah mengalami stres. Nah, gejala-gejala pada stres ini dapat dikategorikan secara umum itu ada 3, yaitu ada gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Untuk gejala fisiologisnya, stres ini dapat membuat seseorang itu mengalami perubahan dalam metabolisme, menyebabkan sakit kepala, tekanan darah yang tinggi, serta bisa menyebabkan seseorang itu mengalami serangan jantung. Kemudian untuk gejala psikologisnya, biasanya terjadi ketidakpuasan kerja pada karyawan. Hal ini juga bisa menjadi penyebab stres. Contohnya, seperti pekerjaan yang membuat tuntutan yang banyak kepada karyawannya, kemudian tidak memiliki kejelasan tentang tugasnya, wewenangnya, bahkan tanggung jawabnya. Kemudian gejala stres terkait perilaku, termasuk seperti penurunan produktivitas, kemudian adanya peningkatan dalam mengkonsumsi alkohol dan merokok, bicaranya lebih cepat, gelisah, bahkan gangguan tidur. Oke, yang berikutnya ada managing stress. Untuk mengelola stres, ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu ada pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Nah, pada pendekatan individual ini terdapat 4 strategi yang bisa mengurangi stres. Yang pertama itu ada teknik manajemen waktu. Yang kedua ada latihan fisik seperti aerobik, jogging, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada teknik relaksasi seperti meditasi dan hipnosis yang bisa digunakan untuk mengurangi stres secara signifikan dan juga bisa meningkatkan kinerja pekerjaan. Lalu yang keempat itu ada dukungan sosial. Nah, berikutnya pada pendekatan organisasi terdapat 7 strategi yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ada meningkatkan pemilihan karyawan dan penempatan karyawan yang sesuai. Yang kedua, ada menetapkan sasaran. Yang ketiga, merancang ulang kembali pekerjaan. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kelima, ada komunikasi organisasi. Yang keenam, ada cuti karyawan. Yang ketujuh, adalah program kesehatan perusahaan. Analisa pertama, kekuatan untuk perubahan atau forces for change. PT Holcim Indonesia ini terpaksa harus mengalami perubahan karena adanya persaingan penjualan semen di pasar Indonesia yang semakin ketat. Supply lebih besar daripada demand. Nah, jika dilihat dari 6 dimensi yang setelah dibahas sebelumnya, bahwa dimensi perubahan yang harus dialami oleh PT Holcim yaitu kompetisi yang berubah dan tren sosial yang dinamis. Kompetisi yang berubah bisa dilihat bahwa semakin banyaknya perusahaan bersaing sebagai kompetitor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan tren sosial yang dinamis juga ikut andil peran dalam perubahan PT Holcim ini. Terlihat bahwa banyaknya kompetitor mengharuskan PT Holcim ini membuat strategi atau kebijakan yang baru. Nah, selanjutnya, bertahan untuk tidak berubah atau resistant to change. Perubahan yang dilakukan oleh PT Holcim ini mengalami penolakan secara tersirat oleh karyawannya. Bisa dilihat di dalam kasus bahwa pada bagian operasional pabrik Cilacap itu mengalami penurunan kinerja selama proses perubahan organisasi ini. Nah, sudah terdapat kebijakan nih yang telah diterapkan oleh perusahaan. Di dalam kasus dikatakan seperti itu, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut nih kebijakannya itu seperti apa, bagaimana bentuknya, seperti itu. Nah, upaya perubahan yang dilakukan oleh PT Holcim ini bisa dikatakan sebagai plan change, yakni karena terdapat perubahan yang telah direncanakan sebelumnya oleh perusahaan. Mari kita lihat lebih dalam lagi dalam kasus terkait individual sources, misalnya pada security, yaitu adanya pengurangan karyawan dalam PT Holcim menyebabkan adanya beberapa individu itu takut atau terancam karena posisinya yang harus tergeser. Nah, selanjutnya pada bagian economic factors, yaitu pengurangan karyawan dan pergantian manajemen yang akan membuat ketakutan ekonomi karena pekerjaannya harus terhenti sehingga tidak ada sumber gaji lagi. Selanjutnya pada bagian organizational sources, yaitu pada bagian limited focus of change, adanya subsistem yang awalnya saling bergantung itu akan kesulitan. Misalnya nih, divisi marketing yang pada awalnya sudah bergantung pada divisi gudang. Ketika pengurangan karyawan pada divisi gudang, maka ketergantungan atas divisi marketing akan terganggu.
Seperti itu. Kemudian ada threat to establish power relationship, misalnya seorang CEO atau BOD ini yang sudah sering berhubungan dengan perusahaan B. Nah, perusahaan B ini terkait dengan rasa aman dan nyamannya karena sudah terlanjur berelasi dengan CEO dan BOD ini, sehingga ketika CEO BOD ini harus tergeser atau digantikan, perusahaan B ini akan merasa, loh kok sudah ganti? Biasanya saya berhubungannya dengan CEO yang itu loh, seperti itu. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan 8 tahapan menurut Kotler, maka PT Host Indonesia telah menerapkan tahapan yang telah ada, seperti memberikan informasi yang jelas, melakukan perubahan struktur kepemimpinan, melakukan penyesuaian dan pengembangan kinerja karyawannya, hingga melakukan peningkatan untuk kesiapan para karyawannya. Sehingga ketika 8 tahapan tersebut telah diterapkan, maka terjadi peningkatan kinerja pada karyawannya di tahun keempat setelah perubahan tersebut dimulai. Nah, PT Holcim ini kan melakukan perubahan untuk mencapai target baru. Nah, mulai mikirin kayak gimana sih cara bersaing lagi. Nah, dengan ini membentuk kebijakan baru. Nah, dari kebijakan baru itu kan tidak disampaikan dengan baik ke karyawan yang lain. Jadinya itu muncul banyak spekulasi. Jadi paradoksnya itu beragam. Nah, ditandai dengan kayak masih menurun itu karena mereka satu pemikiran belum diluruskan kembali paradoksnya. Jadinya kurang efektif. Tapi sampai ke tahun keempat itu kinerjanya mulai membaik. Berarti itu paradoksnya udah kembali dikelola jadi rata sama-sama. Sini dapat kita lihat yaitu PT Host Indonesia terlihat bahwa ada faktor lingkungan yang terjadi sehingga menimbulkan penurunan kerja. Faktor lingkungan di situ karena adanya ketidakpastian tentang perubahan kebijakan, karena informasi yang didapatkan oleh karyawan PT Host itu sangat terbatas sekali, karena informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam PT ini juga berlangsung sangat terbatas karena pengambilan keputusan itu terjadi pada kepemimpinan yang tinggi puncak, yaitu seperti CEO, BOD dan jajarannya, tanpa melibatkan tim manajemen di level pabrik yang sehari-hari berhubungan secara langsung dengan karyawan pabrik. Nah, sarannya masih ditemukan banyak informasi yang kurang dalam kasus tersebut. Misalnya, kasus tersebut telah menyatakan bahwa telah melakukan kebijakan pengembangan organisasi, tapi masih belum diketahui nih isi dari kebijakan tersebut. Dan taktik yang digunakan oleh PT Holcim itu untuk menangani karyawan yang menolak perubahan juga masih belum diketahui. Nah, kami menawarkan beberapa alternatif taktik yang bisa digunakan untuk mengatasi karyawan tersebut, yaitu dengan komunikasi, kemudian perubahan secara adil, yaitu ada alasan pemberhentian karyawan dan pergantian manajemen. Lalu yang terakhir, jika masih belum dirasa cukup, yaitu dengan pemaksaan atau coercion. Nah, seharusnya PT Holcim ini juga bisa membuat strategi pemasaran yang berbeda dan unik, yang tidak kalah pastinya dengan pesaing lainnya. Nah, penting juga untuk membuat promosi sekiranya sesuai dengan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, di era modern ini sudah banyak kan aplikasi, media sosial yang menyediakan tempat untuk perusahaan bisa melakukan promosi, misalnya Instagram dengan fitur promosinya, lalu bisa mengiklankannya juga di Instagram itu. Lalu ada Facebook, ada khusus lapak berjualan. Lalu bisa juga dengan aplikasi jual beli seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya. PT Holcim itu bisa juga membuat sebuah akun Shopee Mall atau yang bisa terverifikasi sehingga kepercayaan dari konsumen terjamin. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.